Welcome back to our class. How are you today? How about your day? Hope that you all in the good, healthy, and safe. Stay strong and keep spirit. Now we are going to start our lesson. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you for your blessing. Thank you that you give and love us. Thank you for this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Topik today, tema 8 atau 5H, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5 dan yang ke-6. Tujuan pelajaran kita hari ini menjelaskan tentang tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Kedua, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi. Ketiga, melakukan percobaan siklus air. Dan yang keempat, menjelaskan keanekaragaman permainan tradisional Indonesia. Apakah kalian suka bernyanyi? Bagaimana cara kalian menyanyikan sebuah lagu? Apakah memperhatikan tangga nadanya? Nah, ada dua jenis tangga nada, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis adalah jenis tangga nada yang memiliki dua jarak tangga nada. Jarak tersebut adalah 1 dan setengah. Tangga nada diatonik minor adalah tangga nada yang memiliki 8 not. Tangga nada minor dimulai dari nada A atau not La pada tangga nada mayor. Tangga nada diatonis minor, jarak susunan nada atau interval nadanya itu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Biasanya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Macam-macam tangga nada minor, ada minor asli yang diperoleh dari nada La atau nada ke-6 dari tangga nada mayor. Contohnya, kalau tangga nada natural itu adalah C mayor, urutannya C, D, E, F, G, A, B, C. Minornya A, B, C, D, E, F, G, A. Ada minor harmonis diperoleh dengan cara menambahkan tanda pres pada nada ke-7 minor asli. Contoh, minor asli natural itu A, B, C, D, E, F, G, A. Minor harmonisnya A, B, C, D, E, F, Gis, dan diakhiri kembali dengan A atau not La. Contoh lagu diatonik minor itu adalah Kicir-Kicir, lagu daerah dari DKI Jakarta. Tangga nada diatonik mayor adalah tangga nada yang memiliki 8 nada dengan interval atau jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada diatonik mayor biasanya digunakan pada lagu yang bersemangat dan penuh keceriaan. Contohnya di sini ada yang dimulai dengan nada C, D, E, F, G, A, B, C. Okay. Contoh lagu nada diatonik mayor adalah lagu Bengawan Solo. Ini adalah ciptaan dari Gesang. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Sungai adalah salah satu komponen yang terlibat dalam siklus air. Apakah kalian masih mengingat apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Pada peristiwa siklus air terjadi proses evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Sekarang,
kita akan melakukan percobaan siklus air. Kita siapkan toples transparan yang bening, lalu air yang sudah mendidih atau air panas kita masukkan ke dalam toples ya. Kira-kira kita isi toplesnya sepertiga dari toples itu saja, tidak usah sampai penuh. Lalu kita siapkan piring, kita letakkan piring itu di atas toples. Dan kita ambil es batu yang sudah kita pecah-pecahkan. Es batu tersebut kita masukkan ke dalam piring. Kita isi beberapa keping es batu di dalam piring tersebut. Kemudian anak-anak perhatikan dan amati apa yang terjadi. Kita akan lihat, kita amati bersama-sama, kita tunggu beberapa saat. Anak-anak perhatikan. Nah, anak-anak perhatikan di sini sudah ada titik-titik air. Di sini ada titik-titik air yang sudah menempel di toples. Nah, hal itu terjadi karena uap air panas itu naik ke atas menempel pada bagian bawah piring. Hal ini sama dengan penguapan air laut. Kalau misalnya air yang kita masukkan tadi itu kita ibaratkan dengan air laut ya. Nah, peristiwa itu disebut dengan evaporasi. Karena piring telah diberi es batu, maka suhu di piring menjadi dingin yang mengakibatkan uap air menjadi titik-titik air. Dan proses itu disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Nah, titik-titik air sudah turun kan dari atas ke bawah. Nah, proses ini disebut presipitasi. Kenapa bisa titik-titik air itu turun ke bawah? Karena titik-titik air itu berbeda dengan uap air, memiliki jenis yang berbeda. Dan proses inilah yang disebut tadi dengan presipitasi, atau ini sama seperti proses turunnya air hujan ke bumi ya. Oke, nanti anak-anak silakan mencobanya di rumah dengan bantuan orang tua ya, oke? Seperti halnya lagu Bengawan Solo yang bercerita tentang Sungai Bengawan Solo, sungai juga dapat menjadi latar sebuah cerita fiksi. Nah, sebuah cerita fiksi dapat dibuat melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, seperti air, hutan, hujan, laut, danau, ataupun sungai, dapat memberikan inspirasi manusia. Contohnya, dalam cerita fiksi yang berlatar belakang air, yaitu cerita fiksi tentang monyet dan nelayan. Mari kita akan membaca tentang cerita fiksi monyet dan nelayan. Pada suatu pagi, tampak dua nelayan berjalan menuju ke sungai. Sampai di tepi sungai, kedua nelayan itu melempar jala mereka ke tengah sungai. Saat mereka menarik jala itu lagi, tampak banyak ikan yang terperangkap di dalam jala. Kedua nelayan itu tampak gembira. Mereka memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang anyaman. Sementara kedua nelayan menjala ikan lagi, datanglah dua ekor monyet kakak adik ke tempat itu. Mereka bersembunyi di dahan pohon dan melihat kegiatan kedua nelayan itu. Monyet adik sangat tertarik. Ia belum pernah melihat jala sebelumnya. Saat hari menjelang siang, kedua nelayan itu meninggalkan jala mereka di tepi sungai. Mereka pulang ke rumah sebentar untuk makan siang. Tentu saja sambil membawa ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Ketika kedua nelayan itu sudah pergi, monyet adik bergegas turun dari pohon. Aku ingin mencoba menangkap ikan dengan benda itu, katanya pada monyet kakek. Tetapi kamu belum tahu caranya. Jangan mencari masalah, larang monyet kakak sambil menahan lengan monyet adik. Monyet adik tidak peduli. Dia melepaskan diri dari pegangan kakaknya, lalu lari mendekati jala tadi. Aku pasti bisa menggunakan benda ini. Sepertinya mudah, pikir monyet adik. Ia lalu meniru gerakan kedua nelayan tadi. Monyet adik mengambil jala itu dan mencoba melemparkannya ke sungai, akan tetapi jala itu malah menutupi tubuh monyet adik.
Ia terperangkap sendiri dan tak bisa melepaskan diri. Monyet kakak menepuk dahinya dengan kesal. Ia lalu buru-buru turun dari pohon untuk menolong adiknya. Kenapa benda ini malah menangkap aku, Kak? Ternyata kedua manusia tadi betul-betul ahli menangkap ikan. Kata monyet adik bingung dan menyesal. Yang terlihat mudah belum tentu mudah di pekerjaan tadi terlihat mudah karena dikerjakan oleh ahlinya. Nah, di dalam cerita fiksi Monyet dan Nelayan ini ada peristiwa awal dan peristiwa akhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram teks fiksi yaitu kita memperhatikan tema yang merupakan suatu gagasan pokok atau ide di dalam pikiran tentang suatu hal dalam teks fiksi. Kemudian, perhatikan juga peristiwa pembuka teks fiksi, lalu permasalahan utama atau konflik yang terdapat di dalamnya, dan peristiwa penutup serta alur atau urutan ceritanya. Kemudian, kita juga perlu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu caranya dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Catatan yang kita buat biasanya akan mempermudah kita mengingat kembali apa yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, langkah-langkah mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks non-fiksi yaitu mencari teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui, lalu membaca teks dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Ketiga, di dalam proses membaca cerita teks non-fiksi, kita harus mencermati pokok-pokok informasi yang menjelaskan peristiwa di dalam teks tersebut. Kemudian, kita mencatat informasi tersebut di dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran ataupun diagram atau bagan. Kemudian, menuliskan peristiwa yang telah kita temukan dengan bahasa kita sendiri sesuai dengan urutan di dalam teks tersebut. Nah, nanti anak-anak berlatih mencari atau mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dari sebuah teks non-fiksi tentang Gobak Sodor ya, di dalam buku kalian halaman 35 dan 36. Gobak Sodor merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Di Indonesia terdapat beraneka ragam permainan tradisional seperti balap karung, enggrang, congklak, kelereng, ular naga panjang. Ini semua mengajarkan hal-hal positif, misalnya mengajarkan kebersamaan, sikap jujur, toleransi, dan kekompakan atau kerjasama di dalam tim. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisionalnya sendiri, seperti permainan cublak-cublak suang yang dimainkan dengan cara diiringi nyanyian. Makna dari permainan ini adalah untuk sampai kepada tempat harta sejati atau cublak sueng atau kebahagiaan sejati, orang harus melepaskan diri dari kecintaan pada harta benda duniawi, yaitu dengan mengosongkan diri, rendah hati, tidak merendahkan sesama, serta senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam atau sirnya, atau hati nuraninya. Nah, di sini orang yang di tengah itu yang dia menundukkan dirinya itulah orang yang mencari harta. Karena nanti dia akan mencari sama siapa harta itu, yaitu kerikil yang biasanya dipegang. Lalu setiap orang nanti
mengepalkan genggamannya, lalu kemudian setelah nyanyiannya selesai dinyanyikan, maka dia akan mencari sama siapa harta tersebut. Oke. Nah, ini permainan tradisional dari Jawa. Kemudian ada juga permainan gobak sodor. Ini permainan yang dimainkan secara berkelompok 3-5 orang. Nama lain dari permainan ini adalah galah asin atau galasin. Tujuannya untuk menghadang lawang agar tidak melewati garis akhir secara bolak-balik. Biasanya ini dilakukan di lapangan ya, dan dibuat garis menjadi 6 bagian. Nah, hal yang dapat dipelajari dari permainan tradisional gobak sodor ini adalah berpikir logis, kreatif, inovatif, dan mengutamakan kerjasama serta melatih kejujuran. Kemudian ada juga permainan tradisional khas dari Riau atau Melayu, yaitu permainan gasing. Nah, selain permainan Melayu ada juga layang-layang dengung dan juga congklak. Nah, permainan gasing ini adalah permainan yang memiliki makna atau mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Maka ketika gasing itu dilemparkan dan dia berputar, maka hidup kita akan berputar lebih lama. Dan itu punya trik ketika gasing itu dilemparkan. Setelah digulung pakai tali, kemudian dilemparkan. Nah, ini adalah contoh-contoh keragaman permainan tradisional Indonesia yang patut kita lestarikan, karena ini adalah salah satu keberagaman dari budaya Indonesia. Sekarang sudah sangat langka permainan-permainan tradisional ini oleh karena adanya teknologi dan juga digitalisasi sekarang. Tapi biasanya permainan-permainan tradisional ini diperlombakan pada perayaan 17 Agustus. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari sudah jarang sekali karena anak-anak sudah lebih tertarik kepada gadget. Padahal permainan tradisional sangat mengajarkan banyak hal-hal yang sangat positif. Oke, kiranya anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini ya. Tugas yang akan anak-anak kerjakan hari ini yaitu mengerjakan halaman 40 nomor 2 saja, tetapi dijelaskan ya jawabannya. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Thank you. Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Cheerio.